Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang outline 1A. Proses tersebut meliputi setting benda kerja, setting pahat, dan dial benda kerja. Hal ini sangat penting diperhatikan agar pada proses pengerjaan menjadi lebih gampang dan tidak banyak terjadi kesalahan, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih rapi dan presisi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Proses setting benda kerja. Pertama, masukkan dan putar kunci cekam pada masing-masing lubang penggerak rahang, sehingga semua rahang berada pada garis indeks yang sama pada permukaan cekam. Kedua, masukkan benda kerja ke dalam cekam sambil memegang benda kerja. Putarlah kunci cekam sampai benda kerja dijepit oleh dua rahang yang saling berhadapan. Dengan cara yang sama, gerakan rahang-rahang lainnya sehingga semua rahang menjepit benda kerja. Ketiga, dengan berpedoman pada garis indeks yang terdapat pada permukaan cekam, aturlah posisi rahang-rahang agar kedudukan benda kerja kira-kira berada di tengah-tengah cekam. Untuk proses selanjutnya adalah proses mendial benda kerja. Selanjutnya adalah periksa kedudukan benda kerja sudah sentris atau belum dengan cara memasang balok penggores pada dudukan yang ditempatkan di atas bed mesin. Sentuhkan ujung penggores ke permukaan keliling benda kerja. Putar cekam perlahan-lahan dengan tangan sambil memperhatikan apakah ujung penggores menyentuh terus ke permukaan benda kerja. Jika ujung penggores tidak menyentuh secara kontinu pada permukaan benda kerja yang diputar atau ada celah antara ujung penggoresan dengan permukaan benda kerja, berarti kedudukan benda kerja belum sentris. Untuk memperbaiki kedudukan benda kerja yang belum sentris, kendurkan rahang di mana terdapat celah tadi dengan jarak setengah dari besarnya celah. Kemudian ketatkan rahang yang berlawanan dengan rahang yang dikendurkan tersebut. Ulangi pemeriksaan dan pengaturan ini sampai ujung penggores menyentuh keseluruhan permukaan. Sebelum masuk pada pembahasan persettingan pahat pada mesin bubut, terlebih dahulu sebaiknya kita mengenal jenis dan fungsi pahat. Pahat bubut memiliki bentuk bermacam-macam, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Secara garis besar, pahat bubut dibedakan menjadi dua, yaitu pahat luar dan pahat dalam. Pada pembuatan komponen mini extrude, kami menggunakan jenis pahat berupa pahat rata, pahat muka, dan pahat alur. Berikut macam-macam pahat. Yang pertama, pahat rata. Fungsinya untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata, sering disebut membubut lurus dengan sudut puncak 80 derajat. Yang kedua, pahat muka. Fungsinya untuk meratakan permukaan ujung benda kerja atau facing dengan sudut puncak 55 derajat. Pemakannya dimulai dari titik tengah atau titik center ke arah sisi pekerjaan atau sebaliknya, tergantung arah putaran spindle. 3. Pahat alur. Digunakan untuk membuat celah alur pada permukaan benda kerja. Selanjutnya adalah pahat ulir. Pahat ulir digunakan untuk membuat ulir pada permukaan benda kerja, baik pembuatan ulir dalam maupun pembuatan ulir luar. Untuk selanjutnya, mari kita masuk pada proses persettingan pahat. Selamat pagi teman-teman. Saya akan membaca tentang tata cara pemasangan pahat, yaitu yang pertama, letakkan pahat pada posisi siap jepit pada top spot dengan benar. Yang kedua, atur tinggi pahat sehingga mendekati titik center untuk memudahkan penyetelan, contohnya menggunakan ganjel atau benda yang lainnya.
Yang ketiga, putar 3 baut spot yang akan mengikat pahat secara bergantian hingga menyentuh atau mendekati pahat. Yang keempat, kencangkan sedikit demi sedikit 3 baut tersebut secara bergantian. Yang kelima, pastikan ketiga baut tersebut memiliki tekanan yang sama dalam penjepitan pahat bubut dan ukurannya harus sama atau memiliki tekan yang sama dan ukurannya yang sama dan itu kami ucapkan. Nomor 6. Pastikan mata pahat dalam posisi setinggi senter. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Panjang pahat bubut. Dalam pemasangan pahat bubut pada toolpost, panjang pahat yang keluar dari toolpost tidak boleh terlalu panjang, karena hal tersebut menyebabkan getaran pada saat proses penyayatan. Getaran pada saat penyayatan dapat menyebabkan pahat bergeser dan permukaan benda kerja menjadi kasar. Apabila beban yang diterima pahat terlalu berat, maka akan meningkatkan potensi patahnya pahat bubut. Yang kedua, ketinggian mata sayat pahat. Dalam teori yang diajarkan, pahat bubut harus dipasang setinggi senter. Pemasangan pahat ini cocok untuk semua jenis pahat. Namun, dalam pemasangannya sedikit rumit dan membutuhkan waktu. Tebalnya pengganjal pahat harus diperhitungkan benar-benar agar mata potong tepat berada setinggi senter. Pada saat menjepit pahat bubut, haruslah dengan pemikiran dan perasaan teknik, apalagi jika dalam pengikatan pahat bubut menggunakan 3 baut. Kesalahan pemasangan pahat bubut. Pemasangan pahat tidak setinggi senter. Ketika pahat tidak dipasang setinggi senter, menyebabkan pahat tidak bisa menyayat dengan optimal. Ketika lebih rendah dari senter, pahat akan menerima beban berat sehingga berpotensi patah. Ketika pahat lebih tinggi dari titik senter, maka sudut tatal menjadi semakin besar. Namun, sudut bebas pahat semakin kecil, sehingga gesekan yang terjadi semakin besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya outline 1A merupakan hal yang paling utama untuk diperhatikan dikarenakan jika pada proses ini semua berjalan lancar dan benar, maka terjadinya kesalahan ukuran di proses selanjutnya kemungkinan sangat kecil dan pahat menjadi lebih aman dan awet dikarenakan jika prosedur yang diterangkan dilakukan dengan benar, potensi untuk patah pahat sangat kecil. Demikian video yang dapat kami buat. Video ini dibuat guna memenuhi tugas perkuliahan praktikum proses manufaktur pertemuan 8. Jikalau ada kekurangan, mohon ditambahkan pada kolom komentar guna perbaikan pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know I'm gonna